menarik sekali dari diskusi tadi tentang konsep bersamaisme. Nah, sebenarnya Ibu dulu pernah ditawarkan oleh Profesor Yasirman ketika baru mulai ke Malaysia itu, beliau menyuruh Ibu cari buku Bapak Kaharudin itu tentang bersamaisme, tapi nggak ketemu bukunya gitu. Sebenarnya ada katanya tipis saja. Nah, itu bagus sekali dibahas karena beliau adalah orang Minang. Tapi ternyata alhamdulillah itu ditulis oleh saudara Adia Rahman gitu. Selamat lah ya. Nah, sebenarnya konsep bersamaisme ini bedanya dengan sosial, ibu masih bingung ya, dengan sosialisme, kemudian titik temu atau benang merahnya dengan ekonomi Islam gitu ya, atau tadi juga disampaikan oleh Adi itu ada fikih muamalahnya gitu ya. Nah, kemudian karena beliau ini adalah orang yang menuntut ilmu ya di timur juga, di barat juga. Nah, ada tidak dari pemikiran Bapak Kaharudin ini mengemukakan tentang konsep sistem ekonomi kapitalis dan sosialisme itu ketika beliau mengemukakan konsep bersamaisme itu. Nah, ini mungkin perlu penjelasan karena Ibu belum membaca lebih detail ya, atau Ibu belum tidak ikut dari awal tadi gitu. Itu mungkin sedikit ya dari Adi gitu. Oke, terima kasih tadi Aulias, terima kasih. Ya, langsung disambut Bang Adi. Baik, terima kasih. Ini satu kehormatan ya. Salam hormat saya, mohon maaf lahir batin pada Bu Hulwati. Beliau adalah pembimbing saya, dan ya kalau saya suntuk selalu berdiskusi dengan beliau. Kadang beliau lagi sibuk, lagi apa, saya duduk aja di depan beliau. Mau ngapa nih? Nggak, mau diskusi aja Bu. Itulah Bu Hulwati yang selalu ramah dengan mahasiswanya. Terkait dengan pertanyaan, apakah Kaharudin Yunus ini mengkritik kapitalisme dan sosialisme? Dua bab bukunya di jilid pertama itu dia konsen membicarakan tentang apa itu kapitalisme dan apa itu sosialisme. Yang pertama bagi dia, kapitalisme beranjak pada asumsi tentang kepemilikan pribadi. Nah, dari kepemilikan pribadi itu kemudian bagi kapitalisme, kata dia, individu harus diberikan kebebasan sepenuhnya untuk memiliki segala sesuatu. Dan untuk itu setiap individu itu harus diberi kebebasan untuk bagaimana dia bisa mendapatkannya. Nah, keadaan seperti ini menurut Kaharudin Yunus pada ujungnya melahirkan apa yang disebut dengan kompetisi. Nah, akan tetapi kompetisi ini pada ujungnya juga akan dimenangkan oleh mereka-mereka atau kelompok yang menguasai kapital, yaitu uang. Nah, itulah sebabnya bagi dia kapitalisme itu tidak lain adalah perhambaan terhadap harta benda. Jadi bagaimana kapitalisme yang individualistik itu hanya berusaha untuk mengejar materi seperti itu. Nah, di lain pihak, kata dia, irisan yang berbeda ketika kapitalisme menawarkan persaingan yang demikian, datanglah sosialisme. Sosialisme menawarkan apa? Oh, nggak benar, individu itu nggak boleh memiliki. Yang berhak memiliki itu, kepemilikan itu adalah kepemilikan negara. Negaralah yang harus mengatur sumber daya tadi untuk kesejahteraan masyarakatnya. Akan tetapi menurut penjelasan Kaharudin Yunus, konsep yang demikian, di mana negara menguasai seluruh sumber ekonomi, pada ujungnya melahirkan otoritarianisme. Dan itulah bentuk perhambaan terhadap segelintir orang, di mana anggota masyarakat ditunduk di bawah kekuasaan kelompok orang yang itu pemegang kekuasaan di negara. Nah, dua-duanya menurut dia salah, tidak akan menghasilkan kebaikan. Walaupun di sisi lain dia juga mengakui bahwa perkembangan zaman yang ada, yang lahir dari kapitalisme dan sosialisme, itu menunjukkan bahwa ada kebaikan dari keduanya, akan tetapi keburukannya tadi membuat gagalnya kedua konsep tadi itu untuk menciptakan kemakmuran bersama. Nah, akan halnya bersamaisme bagi dia,
menurut dia, isunya bukan isu kepemilikan, kata dia. Isunya bukan isu kepemilikan lagi. Kenapa? Karena bagi Islam, hak individu itu harus diakui. Tapi pada saat yang sama, negara harus berperan bagaimana ada hak kepemilikan publik yang itu harus diatur oleh negara. Nah, oleh sebab itu, menurut dia isunya bukan lagi isu kepemilikan. Isunya adalah bagaimana atau cara-cara apa orang bisa memiliki sesuatu. Nah, cara untuk memilikinya itu yang dia sorot. Nah, kalau kapitalisme tadi caranya ya melalui perdagangan, melalui ini, segala macam. Nah, kalau Karudin Yunus ingin menegaskan, dalam perspektif Islam, cara memiliki itu harus lahir dari aktivitas yang produktif, seperti itu. Nah, ini beririsan ya, bahwa dalam konsep ekonomi Islam, filosofi dasarnya itu adalah bekerja, karena dalam Al-Quran banyak sekali perintah tentang bekerja, bekerja, dan bekerja. Nah, dari situ yang bekerja yang seperti apa ya? Pekerjaan yang produktif, yang menambah nilai sesuatu barang atau yang menambah nilai suatu jasa, seperti itu. Nah, ini titik tolak Karudin Yunus dalam mengkritik kapitalisme dan sosialisme. Lalu bersama isme ini apakah sama dengan sosialisme? Kata dia tidak. Bahkan dalam beberapa buku yang dia tulis, dia secara tegas mengatakan bahwa negara itu atau pemerintah itu adalah sesuatu yang jelek, tapi dia diperlukan. Jadi dia ngakui negara ini jelek, keberadaan negara ini jelek. Kapan negara itu jelek? Ya ketika orang yang berkuasa tadi adalah orang yang mendapatkan kekuasaannya dari pengaruh uang tadi. Nah, ketika yang berkuasa itu adalah orang-orang yang mendapatkan kekuasaan dengan menggunakan uang, maka dia tidak akan sulit bisa berpihak kepada rakyatnya. Sekalipun demikian, Karudin Yunus juga mengatakan, negara pemerintahan itu jelek, tapi dia diperlukan. Nah, disitulah dia menegaskan peran negara itu adalah sebagai wasit. Wasit apa? Wasit yang mengetengahi kepentingan rakyatnya. Rakyatnya itu apa? Walaupun dia agnia atau orang kaya ataupun orang miskin, itu harus diwasiti oleh negara. Tidak boleh negara itu berpihak terhadap salah satu kelompok masyarakat tadi. Nah, menurut saya ini juga beririsan ya dengan gagasan yang disampaikan oleh Zainal Abidin Ahmad, ya, senior dia di Sulit Air, pada tahun 1950. Sementara sosialisme membagi kelas masyarakat itu antara borjuis dan proletar atau kelompok pemilik modal dengan kaum buruh. Nah, bagi Zainal Abidin Ahmad, antara agnia dan masakin ini adalah suatu keniscayaan. Yang penting itu adalah bagaimana kerjasama antara kelompok-kelompok tadi dan negara hadir dalam proses kerjasama tadi. Nah, ini yang menurut saya jadi penting ya, urgensi pemikiran Karudin Yunus ini dalam konteks ekonomi Islam hari ini. Karena konsep-konsep ekonomi Islam hari ini itu masih absen dalam diskursus ekonomi politiknya. Nah, Karudin Yunus menawarkan suatu perspektif ekonomi politik untuk mewujudkan apa yang dia sebut sebagai sistem ekonomi kemakmuran bersama atau sistem ekonomi Islam. Dia juga menggunakan istilah sistem ekonomi Islam atau disingkatnya dia sebut dengan bersamaisme atau Islamisme. Mungkin seperti itu, Bu. Terima kasih, Bu, atas pertanyaannya.